Selamat malam semuanya. Saya menyampaikannya sedikit saja, supaya nanti nggak kemalaman lalu besok bangunnya kesiangan. Yang pertama, gereja itu hidupnya dari berbagi, dari sharing. Yesus itu wujud berbagi, wujud sharingnya Allah kepada umat manusia. Lalu Bunda Maria itu juga dilahirkan untuk sharing, untuk berbagi. Maka kita bisa membayangkan apa jadinya kalau gereja itu sepi sharing. Itu sebabnya malam hari ini kita memulai dengan sharing. Kitab suci itu sebenarnya juga sharing. Sharing dari mereka-mereka yang mendapat inspirasi dan bimbingan Roh Kudus berbicara tentang sabda Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita punya budaya ngobrol. Kita harus merenungkan betul sebenarnya kalau Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan berbicara itu oleh Tuhan dimaksudkan untuk apa? Tentu untuk berbicara tentang Tuhan. Kita ingat sebuah kisah di mana karena bapaknya Yohanes Baptis itu nggak percaya bahwa istrinya akan melahirkan meskipun sudah usia tua, lalu oleh Allah Zakaria itu dibuat bisu. Soalnya apa? Nggak percaya. Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan dan mulutnya dibiarkan berbicara itu bahaya. Nanti bisa menyebarkan ateisme. Maka dibuat bisu. Baru kemudian dipulihkan dari bisunya, baru kemudian dibuat menjadi bisa berbicara setelah dia percaya pada Tuhan. Nah, jadi berbicara itu sebenarnya mudah, tetapi itu bisa menjadi sangat berbobot, bisa menjadi sangat berarti ketika diabdikan untuk Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai Bunda Maria. Judulnya malam hari ini adalah Keteladanan Bunda Maria. Kita bersyukur karena gereja itu menjadikan Bunda Maria sebagai teladan. Dan sebenarnya kita semua ini butuh teladan. Maka bagus kalau kita tidak hanya berhenti berharap supaya Bapak A, Bapak B, si A, si B, dan seterusnya sebagai teladan. Ingat bahwa Bunda Maria itu teladan. Mudah-mudahan kita dimampukan. Kalau kita memang merindukan teladan, kerinduannya itu jangan hanya sebatas sesama kita. Tapi meladan juga pada Bunda Maria. Bunda Maria itu menghayati betul dirinya sebagai hamba Tuhan. Aku ini hambamu ya Tuhan. Ini yang paling dasar. Maria menghayati dirinya sebagai hamba Tuhan. Maka yang bagus-bagus yang tadi diungkapkan dalam sharing, yang mungkin juga belum semuanya, semua itu adalah mengalir dari hamba Tuhan yang dihayati oleh Maria. Maria itu bersedia mengandung, melahirkan, mendidik, dan menyertai Yesus karena menghayati betul sebagai hamba Tuhan. Dan di dalam kitab suci kalau kita mencermati, Maria itu nggak banyak muncul. Tetapi bukan berarti nggak banyak berperan. Dia banyak berperan, tapi berperannya di belakang. Mengapa? Karena yang harus banyak tampil, yang makin besar adalah Tuhan Yesus. Karena aku ini hamba Tuhan. Tugas utamanya adalah membesarkan Yesus. Bukan saya yang tampil lalu kemudian Yesus disingkirkan. Tugas Maria bukan menampilkan diri tetapi menampilkan Yesus. Hamba Tuhan. Kalau kemudian Maria tadi juga disebut sebagai perantara, itu karena dia hamba Tuhan. Maka yang paling ringkas adalah mari kita teladani penghayatan Maria terhadap dirinya
sebagai hamba Tuhan. Maka Maria itu nggak banyak aksi, karena di belakang yang harus ditampilkan adalah Yesus. Kalaupun di Kana itu berbuat sesuatu, karena melihat ada keluarga yang mengalami kesulitan, ujung-ujungnya kan yang berperan kan Yesus, bukan dirinya. Ujung-ujungnya adalah semua harus melayani Yesus. Apa yang dia katakan, ikuti. Maka bagus. Kalau kita sudah punya ketekunan berdoa dan seterusnya, bagus. Juga akan bagus kalau kita meluangkan waktu untuk merenung. Untuk membatinkan apa sih yang bisa kita teladani dari Bunda Maria. Yang paling dasar adalah aku ini hamba Tuhan. Menghayati diri sebagai hamba Tuhan. Kalau orang itu menghayati diri sebagai hamba Tuhan, maka nanti akan ada banyak hal bagus-bagus yang muncul. Jadi itu semua sebenarnya munculnya itu bersumber dari penghayatan Maria sebagai hamba Tuhan. Nah, mudah-mudahan di bulan Oktober ini kita juga berusaha betul. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Orang yang satu rumah dengan saya akan saya bantu. Supaya semakin dimampukan menghayati yang diteladankan oleh Bunda Maria, hamba Tuhan. Kita bisa membayangkan betapa indahnya sebuah keluarga ketika semua menghayati hamba Tuhan. Betapa indahnya keluarga besar ketika semua saling bahu-bahu menghayati hamba Tuhan. Mudah-mudahan obrolan kita di rumah itu juga bisa kita gunakan untuk saling menyemangati. Yuk, pelan-pelan kita saling membantu. Mencontoh Bunda Maria sebagai hamba Tuhan. Nah, jadi mudah-mudahan malam hari ini itu yang juga bisa kita bawa pulang. Kalau ditanya apa yang didapat, diingatkan. Apa yang bisa dicontoh dari Bunda Maria, yaitu menghayati diri sebagai hamba Tuhan. Kalau itu yang dihayati, nanti akan ada banyak kebaikan yang mengalir. Saya tidak berbicara mengenai yang mengalir apa saja, tapi saya bicara mengenai sumbernya. Penghayatan diri sebagai hamba Tuhan. Saya itu saja. Itu kalau dihayati betul sudah bagus. Terima kasih. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya
itu milikmu.